Saya minta para menteri, apalagi Menteri Pertanian juga akan mendukung penuh. Mari kita kembangkan XRP ini seluas-luasnya. Menurut saya, XRP inilah contoh nyata pembangunan pertanian berkelanjutan sebagai koreksi dari Green Revolution, pembangunan hijau yang dulu banyak menggunakan pupuk-pupuk kimia dan cara-cara yang ternyata bisa mengganggu lingkungan, terutama untuk jangka panjang. Sekali lagi, mengapa saya dukung SRT dan mari kita kembangkan seluas-luasnya, karena produktivitas naik tanpa merusak lingkungan. Itu kuncinya. Ada pepatah bahasa Inggris, seeing is believing. Lihat dulu, yakin, baru mengerjakan. Oleh karena itu pelatihan menjadi penting. Kebun percontohan, demonstration plot juga penting. Tadi Pak Solikin waktu panen bersama saya menceritakan waktu baru dikenalkan, suami istri bisa ribut ini karena yang tadinya menanam itu banyak begitu kok cuma satu. Ya ini apa kira-kira kalau nggak tumbuh seperti apa? Tapi setelah melewati fase 1 hari, 3 hari, 7 hari dan seterusnya, ternyata teknologi ini tidak keliru dan bahkan mendatangkan berbagai kemajuan dan peningkatan. Sekali lagi, mengapa saya dukung SRT dan mari kita kembangkan seluas-luasnya, karena produktivitas naik tanpa merusak lingkungan. Itu kuncinya. Jadi saudara bertanggung jawab kepada anak cucu kita, para generasi mendatang. Jangan dihabis-habiskan yang ada di tempat kita ini tanpa memikirkan nasib mereka. Apakah SRI? Banyak orang yang awalnya beranggapan bahwa SRI adalah suatu varietas baru, unggul, dan mampu berproduksi tinggi. Beberapa petani di Lombok bahkan awalnya menganggap SRI adalah bibit yang berasal dari Jepang. Namun, sebenarnya SRI adalah metode budidaya padi yang berusaha menggali potensi genetik yang ada di dalam padi itu, yang selama ini terpasung oleh teknik-teknik budidaya konvensional yang kita kenal. SRI adalah metode yang menekankan pengelolaan tanah, air, dan tanaman sebagai satu siklus yang utuh. Panduan budidaya padi metode SRI dalam video ini memperlihatkan tahap demi tahap yang diperlukan para petani untuk mempelajari dan memahami metode System of Rice Intensification. Panduan ini disusun berdasarkan pengalaman DISIM sampai dengan tahun 2007 setelah hampir 6 tahun membina dan mendampingi lebih dari 12.000 petani mengembangkan SRI pada lahan lebih dari 10.000 hektar di 8 provinsi Indonesia Timur. Program ini secara umum telah terbukti meningkatkan hasil panen lebih dari 78% dibandingkan metode konvensional. Berikut ini adalah 6 prinsip dasar SRI. 1. Menggunakan bibit muda berusia kurang dari 12 hari setelah semai, yaitu ketika bibit masih berdaun 2 helai. 2. Tanam 1 bibit 1 lubang dengan jarak tanam 30 x 30 cm, 35 x 35 cm atau lebih jarang lagi. 3. Bibit ditanam dangkal dan dilaksanakan sesegera mungkin, diusahakan kurang dari 30 menit, dan hati-hati agar akar tidak terputus. 4.
pemberian air di petak tidak melebihi 2 cm, paling baik dalam kondisi macak-macak, dan pada waktu tertentu dikeringkan sampai tanahnya pecah-pecah. Ini biasa disebut irigasi berselang atau intermittent irrigation. 5. Penyiangan dilakukan sejak awal ketika umur bibit 10 hari dan diulang 2-3 kali dengan interval 10 hari. 6. Sedapat mungkin menggunakan pupuk organik, yaitu kompos atau pupuk hijau. Namun hal ini bukanlah suatu keharusan. Nama saya Paulus Lembo dari Desa Paka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami sudah tanam cara padi SRI sebanyak 13 hektar. Barusan kami panen ditimbang 7,11 ton per hektar. Yang biasa non SRI 3,4 ton per hektar. Dibandingkan dengan metode konvensional yang selama ini kita kenal, kelebihan SRI diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Tanaman hemat air. Karena pemberian air maksimum 2 cm dan paling baik dalam kondisi macak-macak atau 5 mm, serta ada periode pengeringan sampai tanah pecah-pecah dalam rangka irigasi terputus-putus atau intermittent irrigation. Dua, hemat biaya. Kebutuhan bibit hanya 5 kg per hektar. Tidak memerlukan biaya pencabutan bibit, tidak membutuhkan biaya pindah bibit, serta tenaga tanam berkurang. 3. Hemat waktu. Karena bibit ditanam lebih muda, antara 5-12 hari setelah semai, maka pada umumnya panen lebih awal. 4. Produksi dipastikan bisa meningkat apabila teknik budidaya SRI diterapkan secara benar dan tepat waktu. Produksi di beberapa tempat bahkan mencapai 11 ton per hektar. 5. SRI adalah metode budidaya padi ramah lingkungan. Baru ini kena dengan metode SRI ini, saya merasa puas karena saya tanam padi ini baru-baru yang sekarang yang saya baru alami ini, dia punya perkembangan anak itu sampai 80, 70. Dan dia punya hasil, dia punya ketinggian minimal sampai 140 cm. Itu ketinggian saya sampai di sini. Dan hasilnya cukup memuaskan. 1 hektar benar 9 ton. Ya, 9 ton 1 hektar. Kalau non SRI itu paling tinggi 6 ton atau 7 ton. Silakan mengikuti panduan budidaya padi metode SRI ini tahap demi tahap yang akan disampaikan oleh tim fasilitator di sini.